kita konani. Oke ya. Jadi gini, untuk Jogja, khusus Jogja, ini yang diajukan, yang sudah disetujui oleh Ketua Umum, langsung ini penugasannya itu kepada Dr. Hasto Wardoyo, spesialis Obgyn, konsultan, pernah menjadi Bupati Kulon Progo, berhasil, sangat bagus. Kemudian ditugaskan, dipercaya sebagai kepala BKKBN, dan sekarang Pak Hasto Wardoyo lagi mengurus proses pengunduran dirinya karena kita taat pada konstitusi, dan insya Allah besok Pak Hasto sama-sama dengan kita akan kita daftarkan. Kenapa kok Pak Hasto Wardoyo? Ya, tadi saya sampaikan salah satu tantangannya adalah bagaimana di kota Jogja kita bisa menekan serendah mungkin tingkat stunting. Bagaimana kita bisa ya, menekan tingkat kematian ibu melahirkan. Bagaimana kita bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Bagaimana kita bisa membangun dan memajukan kebudayaan, apalagi di kota Yogyakarta. Jadi Pak Hasto Wardoyo mempunyai pengalaman yang lengkap untuk bisa membangun kota Jogja ke depan. Wakilnya saya kenal, wakilnya ini adalah pegiat UMKM, masih muda, ya, pengusaha muda, kemudian dia aktif di Kadin, ya, wakil ketua Kadin khusus untuk UMKM dan ekonomi kreatif. Namanya saya manggilnya Mas Wawan. Oh, namanya Wawan Harmawan. Saya manggilnya Mas Wawan. Ditugasin Pak Hasto Wardoyo dan Mas Wawan nanti untuk berjuang memenangkan Pilwali Kota Jogja. Jadi satu perpaduan sangat lengkap. Saya tadi sempat diskusi dengan Mas Wawan ke bawah dalam rangka untuk mendorong ekonomi kreatif dan mengembangkan UMKM. Yang kita tahu di Jogja sebagai kota wisata itu adalah sokok guru perekonomian rakyat Jogja. Jadi yang sudah mendapatkan rekom itu Pak Hasto Wardoyo dan Mas Wawan, dan tidak perlu lagi diumumkan seperti kemarin karena sudah gelombang ketiga Pak Eko ya, itu langsung sudah mendapatkan rekomendasi, besok langsung deklarasi di sini dan langsung mendaftar ke KPUD. Itu. Baik, terima kasih Pak Jarod. Jadi kami laporkan tadi pagi kita sudah bertemu dengan teman-teman fraksi, siangnya dengan teman-teman PRC dan RT, nanti sore dengan Satgas. Kami persilahkan kawan-kawan, ada hal-hal yang mau disampaikan di anak-anak kita balita dan suaminya yang ingin segera punya anak, karena beliau adalah spesialis kandungan, Termasuk yang ingin menikah. nah yang harus diuji secara kesehatan. Tanya Pak Eko, Pak Eko Mulyono. Akhirnya Pak Lutfi ya berpasangan dengan Pak Tas Yasin. Oke. Itu Pak Jogja yang perlu saya sampaikan. Yang kedua adalah Jogja ini bagi PD Perjuangan ini mempunyai kekhususan sangat strategis dan mendapatkan perhatian penuh dari Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Ya, kenapa? Karena ingat Pak Eko ya, Ibu Mega itu dilahirkan di Jogja. Ya, kemudian Jogja menjadi ibu kota negara. Ya, yang sekarang lagi dibangun di Nusantara di IKN sana juga ya. Jadi kita punya di IKN. Tapi Jogja ya di masa revolusi ini menjadi ibu kota negara. Karena apa? Karena dukungan bantuan ya dari rakyat Jogja dan difasilitasi oleh Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Raja Jogja, bukan Raja Jawa ya. Beda Raja Jogja sama Raja Jawa.
Ya, jadi ini mempunyai kekhususan. Sehingga untuk Pilkada Kota Jogja, ya, kita benar-benar memberikan Ibu Ketua Umum bersama-sama DPP Partai, DPD DIY, dan DPC Kota Jogja memikirkan secara serius siapa yang paling cocok, yang paling sesuai, yang mempunyai kapasitas, integritas, dan bisa ya, memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat Jogja dan mampu berusaha untuk mewujudkan amanat konstitusi tadi disebutkan oleh Pak Eko Suwanto. Contoh misalnya, berulang kali Ketua Umum selalu menyampaikan bahwa kita semua harus menurunkan tingkat stunting. Ya. Karena ini menyangkut masalah generasi yang akan datang. Ya. Ibu Mega minta untuk Indonesia stunting itu tekan serendah mungkin sampai dengan 0%. Ya, sekarang masih berapa persen? Ini menyangkut masalah karakter juga, pembentukan karakter juga manusia ke depan. Maka di Jogja, ya, ini harus ditugaskan oleh sosok yang betul-betul paham, mempunyai kemampuan dan mempunyai track record yang jelas, yang kuat, yang bagus untuk bisa menekan tingkat stunting serendah mungkin. Ya. Maka ini Pak Eko ini mendapatkan perhatian khusus. Kemudian Jogja itu sebetulnya tadi saya sampaikan di ibu kota negara hampir sama dengan DKI Jakarta. Ya. Jadi menjadi barometer perpolitikan Indonesia. Kenapa? Karena di Jogja ini semua suku agama ada di sini. Jogja kota pelajar. Ya. Ini adalah melting pot-nya Indonesia. Maka harus dijaga Jogja ini betul-betul kota yang toleran, yang mampu wujudkan Bhinneka Tunggal Ika itu, ya. Yang mampu mewujudkan semangat kegotong royongan. Karena Jogja mempunyai akar sejarah yang sangat panjang dengan Republik Indonesia ini. Itu yang ketiga, ya. Jogja, ya, kita disampaikan oleh Pak Eko Suwanto. Meskipun kita tahu kemarin pemilu sangat brutal seperti itu, Jogja masih mampu menjaga, membangun, memberikan kontribusi, dan mampu betul Jogja untuk melawan segala bentuk intimidasi itu. Sehingga Jogja, kota Jogja tetap menang, ya, 3 kali berturut-turut. Terima kasih kepada seluruh rakyat Jogja yang telah memberikan dukungan pada PDI Perjuangan, dan dukungan itu kita harapkan nanti juga di dalam mengusung, ya, memperjuangkan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh PDI Perjuangan. Perjuangan kita belum selesai. Saudara sekalian, perjuangan kita ini sekarang ini lagi juga menghadapi ujian, Pak Eko, ya. Kalian tahu, ya, di banyak tempat-tempat kota-kota strategis itu selalu PDI Perjuangan itu dalam tanda kutip, ya, dikeroyok. Iya toh, dikeroyok. Jakarta itu kita dikeroyok oleh 15 partai politik yang bergabung. Syukur alhamdulillah ada keputusan MK sehingga kita bisa maju sendiri. Jogja saya tidak tahu, tapi saya yakin di sini lebih dari 1 pasang, ya. Berapa pasang, Pak Eko? 3 pasang. Berilah kesempatan pada rakyat untuk bisa menentukan pilihannya itu. Yang kita perjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana konstitusi itu betul-betul bisa dijalankan. Jangan diselewengkan. Jangan kemudian menggunakan kekuasaan, ya, untuk membelokkan, untuk abuse of power, ya, menggunakan kekuasaan dengan berbagai macam bentuk dalam rangka untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini yang mendapat perhatian dari kita semua. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Eko Suwanto, besok saya ikut mengantar. Saya tadi juga
kontak sama Mas Ganjar ada di Jogja, ya. Kalau waktunya Pak Eko cocok begitu ya, Mas Ganjar juga bisa ikut mengawal. Dan saya sudah izin pada DPP Partai untuk tidak ikut untuk mendaftarkan pasangan calon kita di DKI Jakarta ya, Mas Pram sama Bang Rano, karena saya harus hadir di kota Jogja ya, untuk bersama-sama jagoan itu sendirian maju. Kenapa kok maju? Karena kita tidak sendiri, kita bersama dengan rakyat Jogja, kita bersama dengan suara aspirasi kehendak keinginan rakyat Jogja, termasuk juga di Jakarta, karena kehendak kita ya sesuai dengan kehendak dan amanat dari rakyat. Jadi Pak Cuk, ya Pak Eko, saya manggilnya Eko Cuk ya. Sudah paham ya, Pak Eko Suwanto ya. Jangan kita tidak sendiri, percaya saya, rakyat Jogja bersama PDI Perjuangan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaannya adalah siapa yang mendapatkan rekomendasi?